Halo, selamat malam. Kali ini ceritanya agak berbeda ya, agak sedikit horor karena saya dapat kiriman cerita dari subscriber. Dia DM kemudian dia minta ini diceritakan di YouTube. Dia bingung harus cerita ke siapa gitu sebetulnya. Karena dia kirim ke beberapa konten horor yang gede-gede nggak dibaca. Ya mungkin karena banyak yang ngirim jadi kelewat gitu ya, nggak kebaca. Akhirnya dia memilih saya untuk menceritakan pengalaman misteri ini. Ya walaupun ini konten sepak bola, tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba segmen baru ya. Saya kasih namanya ini Duk-Duk Cerit Horror. Duduk-duduk cerita horor. Cerita ini dikirim oleh Mbak Vira. Dia menceritakan tentang pengalaman dia pertama kali kerja di Jogja, kemudian ngekos, dan disitulah dia mulai mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mistis. Kalau menurut saya ceritanya lumayan serem. Jadi kalau yang nggak kuat mending skip. Tapi kalau yang seneng memang cerita-cerita horor, misteri, ini lumayan menantang sih. Oke, kita langsung mulai aja. Duk-duk cerit horor. Duduk-duduk cerita horor. Saya bacain aja pelan-pelan ya. Halo Kak, aku mau cerita kejadian horor yang aku alami sendiri waktu masih ngekos di Jogja tahun 2022. Cerita ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi sampai sekarang aku masih trauma kalau harus tinggal sendiri di kamar yang terlalu sunyi. Waktu itu aku baru aja keterima kerja dan harus pindah ke Jogja. Karena belum punya kenalan, aku asal cari aja kosan. Aku dapat kosan itu dari internet. Dapat satu kosan yang katanya kos cewek, nyaman dan tenang. Pas aku survei, tempatnya bersih, ibu kosnya juga ramah. Tapi waktu aku tanya soal kamar, ibu kos cuma nunjuk ke satu pintu di ujung lorong atas. Kamar yang itu aja, kebetulan itu sudah kosong lama. Aku sempat ragu, karena posisinya pojok banget, deket tangga belakang dan agak jauh dari kamar penghuni lain. Tapi karena kepepet, ya udah aku ambil aja. Hari pertama pindahan semuanya biasa, tapi malam pertama ada yang aneh. Nah ini, malam pertama langsung mulai nih gangguannya. Jam 2 dini hari aku kebangun karena ngerasa ada yang ngeliatin dari pojokan kamar. Ya awal-awal cuma ngerasa aja ya, seolah-olah diliatin ya. Kita semua kayaknya pernah ngerasain gitu ya, kita lagi duduk kok kayaknya ada yang ngeliatin gitu, akhirnya kita merasa risih gitu. Padahal kamarku cuma isi lemari, kasur dan meja dan TV, nggak ada orang lagi. Kupikir mungkin cuma capek, tapi besoknya jam yang sama aku kebangun lagi. Tapi kali ini ada suara ketukan pelan dari arah jendela. Tok 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 tok. Masalahnya itu di lantai 2. Jadi siapa yang ngetok sampai manjat ke atas? Keesokan harinya aku tanya anak-anak kos lain, tapi mereka cenderung cuek. Sampai satu malam aku kenalan sama Mbak Dinda. Dia yang ngerawat kos. Mbak Dinda kamarnya dekat dengan tangga. Pas aku ceritain soal suara ketukan, mukanya langsung berubah. Kamu tidur di kamar nomor 9 ya? Kata Mbak Dinda. Vira ngangguk. Iya Mbak. Mbak Dinda diam sebentar, kemudian dia bilang pelan-pelan. Dulu ada mbak-mbak yang tinggal di kamar itu, dia pendiam banget. Jarang keluar kamar, katanya sih dia ditinggal nikah. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian kita nemuin si mbak-mbak itu udah tergantung di kamar. Jadi fix kamarnya yang ditempatin Vira ini dulu bekas bundir. Karena tahu cerita itu, Vira kemudian ya pasti takut kan. Terus dia minta tuker kamar sama ibu kos. Tapi ibu kosnya nggak kasih izin. Ibu kosnya bilang kalau memang kamu nggak betah ya udah keluar aja dari sini gitu. Sementara Vira baru kerja, nggak punya uang lagi untuk ngekos. Jadi mau nggak mau dia harus stay di situ sampai minimal dia gajian di bulan depan dan dia baru pindah kos. Gila, sebulan begini sih ya makan hati juga sih ya. Malam-malam selanjutnya jadi makin parah katanya. Aku sering lihat bayangan lewat di kaca jendela atau suara perempuan nangis pelan-pelan. Udah mulai nih. Puncaknya, satu malam aku lupa kunci pintu. Aku bangun jam 2.15 karena ngerasa kasurku bergetar. Tuh, udah mulai jahil. Dan waktu aku buka mata, ada perempuan duduk di ujung kasur. Rambut panjang, muka pucat, bajunya putih lusuh. Dia nunduk dan tangannya ngetuk-ngetuk lutut sendiri.
Oh jadi yang bunyi ketukan itu bunyi ketukan lututnya. Kira-kira gimana ya? Gini kali ya, sedih terus mengisyaratkan penyesalan lah kira-kira gitu, atau marah. Aku teriak sekencang-kencangnya sampai anak-anak kos pada keluar. Tapi pas mereka masuk nggak ada siapa-siapa. Akhirnya aku mutusin buat keluar saat itu juga. Keluar ini maksudnya pindah kos. Waktu pamit ke ibu kos nggak banyak tanya. Cuma ibu kos nyeletuk. Hati-hati ya mbak, takutnya nanti dia ikut. Nggak tahu dia bercanda atau bagaimana. Yang jelas ibu kos ngomong gitu katanya. Setelah keluar dari kosan itu aku kira sudah selesai. Tapi ternyata yang paling menyeramkan justru baru dimulai. Gila, tadi aja udah serem ya, udah masuk ke kosan, duduk, ngetuk-ngetuk, ada wujudnya, nih katanya yang menyeramkan baru dimulai. Setelah keluar dari kos-kosan itu, aku pindah ke tempat baru yang lebih ramai. Di kosan yang baru, suasananya jauh lebih hidup. Banyak penghuni, ada satpam, dan tiap malam selalu ada yang ngobrol di ruang tengah. Aku merasa lebih aman, tapi malam pertama di tempat yang baru, jam 2 pagi, aku kebangun lagi. Bukan karena mimpi, tapi karena aku dengar suara ketukan lagi. Tok, 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 tok. Tapi kali ini bukan dari jendela, ketukannya datang dari dalam lemari. Aku langsung lompat keluar dan nyalain lampu. Setelah lampu nyala ya memang gak ada apa-apa, ketukannya berhenti. Akhirnya aku tidur lagi sampai besoknya lagi. Sejak malam itu kejadiannya aneh-aneh mulai terjadi. Baju di lemari suka berantakan sendiri, boneka kecil yang aku taruh di rak juga suka bergeser. Bahkan teman satu kosan pernah bilang, semalam kamu nangis ya, soalnya kita dengar dari dalam kamar kamu ada suara cewek nangis pelan-pelan. Padahal aku tidur pakai headset dan aku nggak nangis. Dan di situ si Vira udah mulai merinding tuh. Ini jangan-jangan apa kata ibu kos bener, dia ngikut. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Malam itu aku sendirian di kamar, lagi nonton YouTube, tiba-tiba lampu kamar padam sendiri. Aku bangun, coba cek saklar, ternyata saklar masih dalam kondisi on. Pas aku balik badan, bayangan putih itu berdiri tepat di tengah kamar, mukanya pucat, rambutnya basah kayak habis mandi, mukanya kosong, matanya merah. Dia berbisik, "Kenapa kamu tinggalin aku?" Bener, ngikut. Badanku beku, dia jalan pelan-pelan dan sampai akhirnya berdiri tepat di depan wajahku, dan aku udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tiba-tiba lampu nyala dan dia hilang. Besoknya aku pergi ke orang pintar dan aku ceritain semuanya. Orang pintar itu cuma bilang, kamar kamu dulu dekat tangga belakang ya, yang pojokan. Aku ngangguk. Dia nggak bisa lepas dari kamu, kata orang pintar itu. Karena kamulah yang pertama kali orang yang merespon ketukannya. Ya kenapa begini sih? Nggak salah apa-apa tiba-tiba jadi korban begituan. Aku kira semuanya selesai sampai di situ. Tapi ternyata enggak. Dari situ aku coba pulang ke Jakarta. Nah semenjak ke Jakarta udah nggak ada lagi sih dia ngikut-ngikut begitu. Tapi selalu muncul dalam mimpi. Jadi setiap tidur dia selalu mimpi buruk. Mimpinya aneh-aneh. Pernah dia mimpi tiba-tiba seolah-olah dia di lorong rumah sakit. Kemudian dia nemuin wajah-wajah hancur, terus ketemu kakek-kakek, dan kata-kata yang diucapin selalu sama, "Kenapa kamu ninggalin aku?" Ya dari kejadian itu Vira bilang dia jadi agak aneh, kadang temennya mergokin dia, seperti ngomong sendiri, kebanyakan bengong, dan kadang-kadang Vira nggak sadar dia ceritain suatu tempat yang sebetulnya dia belum pernah kunjungin, tapi seolah-olah dia pernah ke sana. Ya mungkin karena dia setiap malam tuh mimpi terus, dia pernah kemana, dibawa kemana gitu ya. Jadi dia seolah-olah mengalami pernah ke situ gitu. Ya ceritanya begitu dulu sih katanya. Yang penting sekarang udah nggak pernah didatangin, tapi hanya mimpi aja gitu. Kalau cuma mimpi sih ya sudahlah, dia nggak terlalu hirauin. Itu anggap aja bunga tidur katanya gitu. Ya pesan dari video ini adalah untuk teman-teman yang kadang mungkin dengar suara ketukan ya nggak usah direspon lah. Karena begini, kalau kita merasa ada satu tempat itu kosong, bukan berarti itu nggak ada penghuninya. Kalau tempat itu sepi, bukan berarti dia kosong. Untuk teman-teman yang punya cerita sama, boleh langsung dikirim aja di DM di TikTok. Nanti saya coba bacain. Sampai jumpa di Duk Duk Cerita Horor. Duduk-duduk cerita horor. Next episode.